Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Ansel Elgort sebagai Abby, Lily James sebagai Deborah, dan Kevin Spacey sebagai Doc. Film ini menceritakan tentang Abby yang memiliki penyakit tinnitus akibat kecelakaan yang dialami bersama orang tuanya saat masih kecil. Akibat penyakit ini, Abby sering mendengarkan musik untuk menyamarkan dengungan di telinganya. Abby juga memiliki kemampuan mengemudi dengan sangat cepat, mengikuti irama musik dari iPod-nya. Kemampuannya ini membuat Abby dipekerjakan oleh Doc. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Abby di dalam mobil bersama Griff, Buddy, dan Darling. Ketiga orang itu keluar dari mobil dan memasuki sebuah bank. Sambil menunggu, Abby mendengarkan musik dan bernyanyi. Di dalam bank, mereka merampok uang senilai $200.000. Melihat mereka keluar dari bank, Abby mulai menyalakan mesin mobilnya, bersiap meninggalkan tempat itu. Abby mengemudi dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian langsung mengejar mobil mereka. Abby menerobos lampu merah dan melaju dengan melawan arah. Dia melihat dua mobil dengan warna yang sama. Abby langsung mengikuti dua mobil tersebut. Jadi ada 3 mobil berwarna merah. Mereka memasuki terowongan. Abby mengganti posisi mobilnya dan belok ke kiri. Mereka berhasil lolos dan sampai di sebuah parkiran. Di sana mereka langsung mengganti pakaian dan mobil, kemudian meninggalkan parkiran itu. Berkat keahlian dan kecerdikan Abby, mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Di suatu ruangan, Doc, otak di balik perampokan itu, menghitung dan membagikan uang hasil perampokan. Sebelumnya, Abby pernah mencoba mencuri mobil Doc. Kejadian itu malah membuat Doc mengagumi keahlian Abby dalam menyetir. Untuk melunasi hutang ganti rugi mobil yang dia curi, Doc menjadikan Abby sebagai supir dalam setiap aksi perampokannya. Griff terlihat tidak senang dengan Abby. Dia melempar mobil-mobilan ke arah Abby dan bertanya apakah Abby bisu. Dia menjawab tidak. Are you a mute? No. Griff kesal karena Abby tidak berbicara sama sekali dan selalu memakai earphone sambil mendengarkan musik. Sit there in his car, keep his white shirt. Setelah pembagian hasil selesai, mereka berpisah di parkiran. Doc mengatakan 1 kali misi lagi, maka hutang Abby lunas. Dia akan menelponnya untuk misi terakhir. Abby tiba di rumah. Dia tinggal dengan ayah angkatnya sejak orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Ayahnya bisu, tuli, dan lumpuh, tapi dia sangat sayang padanya. Ketika Abby menyimpan uang hasil perampokan, ayahnya terbangun, lalu dia menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ayahnya bertanya dari mana asal uang itu. Abby menjawab merampok. 1 kali perampokan lagi, maka hutangnya akan lunas. Ayahnya berkata bahwa pekerjaan itu tidak cocok untuk dia. Ayahnya tidak pernah setuju dengan pekerjaan Abby yang haram itu. Abby memiliki kebiasaan unik, yaitu merekam pembicaraan orang lain dan meremixnya untuk dijadikan sebuah lagu, kemudian dia menyimpannya. Di tempat penyimpanan kaset, dia melihat rekaman berjudul Mom. Seketika dia teringat kecelakaan yang dialaminya saat masih kecil.
Kecelakaan itu menyebabkan orang tuanya tewas dan Abby menderita tinnitus, yaitu kelainan pada pendengarannya. Kelainan pendengaran ini mengharuskan dia untuk selalu memakai earphone dan mendengarkan musik untuk meredam suara bising yang bisa mengakibatkan kupingnya berdengung. Keesokannya, Abby datang ke sebuah restoran. Abby rutin ke restoran itu karena ibunya dulu bekerja di tempat itu. Di restoran itu, Abby bertemu dengan pegawai baru yang membuatnya terpesona bernama Deborah. Mereka memiliki kesamaan, yaitu menyukai musik. What's that song you're singing? Baby, oh baby, oh, and you squeeze me, loving you. Selanjutnya, Doc menghubunginya. Dia memberitahu misi terakhirnya. Kali ini timnya yaitu Eddie, Gidi, dan Bets. Sepanjang diskusi rencana perampokan, Abby terus mendengarkan musik. Bets tidak suka dengan Abby yang selalu menggunakan earphone dan mendengarkan musik. Bets mengira Abby tidak mendengar dan paham rencana yang dibicarakan Doc, tapi ternyata Abby hafal semua yang disampaikan Doc. We also have a diversion crew. It's the Michael Myers Halloween mask. Car's ready, but you want me to hit the long stay part? I'm on the heavy side, in case we need it. Keesokan harinya mereka menjalankan aksi perampokan. Kali ini mereka akan merampok uang bank dalam mobil anti peluru. It belongs to us. Di dalam mobil mereka memakai topeng, kemudian keluar dari mobil dan melakukan aksinya. Satu petugas menjadi korban pada misi kali ini. Saat akan kabur, mereka dihadang oleh seseorang, kemudian terus mengejar dan membuntuti mereka. Abby berusaha mengecoh orang itu yang terlihat cukup tangguh untuk melawan kecepatan yang Abby miliki. Bahkan orang itu beberapa kali berhasil menahan laju mobil mereka dan menembaki mereka dengan senjatanya. Karena kesal, Bets menyiapkan senjata untuk menembak. Karena tidak ingin ada korban lagi, Abby membanting setir mobil secara mendadak dan berhasil kabur, sementara orang itu mengalami kecelakaan. Di tengah jalan, mereka berhenti dan mencuri mobil seorang wanita. Di dalam mobil, Gidi memberitahu bahwa senjatanya tertinggal. Hal itu membuat Bets kesal. Tiba di parkiran, mereka bertukar mobil dan berhasil lolos. Abby berdua di mobil dengan Bets. Bets mengatakan bahwa Gidi orang yang bodoh dan dia bertanya apakah Abby berusaha mencegahnya untuk menembak orang itu. Abby menjawab tidak, tapi Bets tidak percaya. Abby disuruh membeli kopi saat mereka melakukan pembagian uang. Setelah membeli kopi, dia membagikan kopinya. Abby heran karena Gidi tidak ada. Bets mengatakan kalau Gidi pergi untuk waktu yang lama. Di parkiran, Doc mengatakan kalau hutang Abby lunas. Abby melihat darah di bagasi mobil. Gidi ternyata dibunuh oleh Bets karena kesalahannya yang tidak sengaja meninggalkan senjata di TKP. Doc menyuruh Abby untuk menghancurkan mobil yang berisi mayat Gidi. Selanjutnya, Abby datang ke restoran tempat Deborah bekerja. Oh, Deborah. Untuk pertama kalinya mereka pergi bersama. I have this hearing thing. We could get together some other time. Well, aren't you the lucky one? Tiba di rumahnya, ayah Abby memintanya untuk melamar pekerjaan menjadi supir pengantar pizza. Abby langsung diterima bekerja dan dia mengantar pizza dengan sangat cepat. Hingga pelanggan restoran itu terheran-heran. Akhirnya, Abby mendapatkan uang halal dari hasil kerjanya.
Abby kemudian mengajak Deborah untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Ketika ingin membayar, pelayan mengatakan bahwa tagihannya sudah dibayar. Ternyata yang membayar tagihan itu adalah Doc. Doc kembali mengajak Abby untuk mengerjakan sebuah misi karena Abby merupakan sumber keberuntungan baginya. Abby menolaknya, tapi Doc mengancamnya karena dia tahu semua latar belakang Abby dan Deborah. Dengan sangat terpaksa, akhirnya dia menerima tawaran Doc. Setelah berbicara dengan Doc, Abby mengantar Deborah kembali ke rumahnya. Is everything okay, baby? I can see you're kind. Keesokan harinya, Doc menjemput Abby di rumahnya. Kemudian mereka ke kantor pos. Tempat itulah yang akan mereka rampok. Tugas Abby adalah memeriksa jumlah kamera dan posisinya, jumlah petugas kasir yang buka, jumlah pegawai dan pelanggan, jumlah penjaga yang bekerja, dan apakah mereka bersenjata. Apakah tempat itu ada kaca anti malingnya. Abby masuk ke dalam kantor pos untuk membeli perangko ditemani oleh Sam, keponakan Doc. Di dalam kantor pos, Abby mulai menghitung tapi ternyata dia kalah cepat dengan Sam. Sam hafal semua. 10 cameras. Thank you. Stamps? Does he have a name? Setelah selesai membeli perangko, mereka kembali ke mobil. Di mobil, Abby melaporkan yang dia lihat, dibantu Sam. Sam juga menambahkan kalau dia tidak perlu mengeluarkan senjata karena kasir yang bekerja sangat baik. Setelah itu, Doc mengantar Abby pulang ke rumahnya. Doc berjanji jika misi ini berhasil, maka Abby akan mendapatkan uang yang banyak agar bisa hidup lebih mewah. Abby menghubungi Deborah. Dia memberitahu bahwa dia akan mengemudi lagi, tapi ini bukan keinginannya. Abby memberitahu bahwa dia ingin membeli mobil dan mengajaknya pergi ke suatu tempat, kemudian hidup bersama, dan Deborah pun menyetujuinya. Malamnya di markas mereka sudah ada Doc, Bets, Buddy, dan Darling. Kemudian Abby yang baru datang. Doc menjelaskan kalau mereka akan merampok kotak yang berisi wesel pos, kemudian dengan mesin dirubah menjadi uang. Demi kelancaran misi ini, Doc memerintahkan untuk mengambil senjata di tempat rekannya, kemudian kembali untuk menginap, karena besok sebelum pagi mereka harus beraksi. Mereka tiba di tempat rekan Doc yang memasok senjata. Bets merasa curiga dengan komplotan pemasok senjata itu. Welcome. Yang ternyata di antara mereka adalah mantan polisi. Tiba-tiba Bets mengeluarkan pistol dan langsung menembak pria itu. Akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak. Bets melanggar rencana awal dengan menyerang seluruh komplotan itu dan menewaskan semuanya kecuali satu orang yang ternyata masih hidup dan melaporkan kejadian itu pada Doc. Mereka mengambil senjata yang mereka perlukan kemudian pergi dari tempat itu. Bats are fucking crazy. Saat perjalanan kembali ke markas, Bets menyuruh berhenti di sebuah restoran, tapi Abby menolaknya karena itu adalah tempat Deborah bekerja. Ketika melihat Deborah, Abby pura-pura tidak mengenalnya. Di restoran, ketika mereka berdebat mengenai kekejian Bets, Abby mengambil kesempatan menulis pesan di tisu untuk Deborah. Ketika Deborah mengantarkan minuman mereka, Bets mengatakan bahwa Abby tidak menyukai tempat ini. Deborah menjawab dia bisa mengisi kertas saran, jadi mereka bisa memperbaiki pelayanannya. Bets bertanya apakah Abby mengenal Deborah. Dijawab tidak, tapi Bets tidak percaya dan langsung mengeluarkan senjata sebelum akhirnya ditahan oleh Abby. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat itu. Abby membayar tagihan dan memberikan pesan pada Deborah yang berisi rencana untuk meninggalkan kota itu pada jam 2 pagi. Tiba di markas, Doc marah karena Bets membunuh rekannya dan membatalkan misi.
Well, your contacts was cops, Doc. Go home, job's off. Bates, Buddy, dan Darling tidak mau kalau misinya dibatalkan. Doc minta Abby untuk memutuskan apakah dia mau melanjutkan misi atau tidak. Akhirnya semua tim setuju untuk melanjutkan misi besok pagi. Abby yang ingin menjemput Deborah jam 2 pagi akhirnya digagalkan oleh timnya yang memang sudah curiga dengan gerak-geriknya. Mereka mencurigai kalau Abby adalah intel polisi saat Bates menemukan alat perekam suara. Your call. Time to make a big boy. Mereka menunjukkan satu tas berisi kaset rekaman. Why don't you play us something, baby? Tapi akhirnya mereka semua yakin kalau Abby memang memiliki hobi aneh, yaitu merekam percakapan orang dan meremixnya menjadi sebuah lagu. This shit is bananas, dog. Keesokan harinya mereka beraksi. Ketika Abby menunggu, dia melihat pegawai yang waktu itu melayaninya. Dia memberikan isyarat untuk tidak masuk ke dalam. Pegawai itu sadar kemudian pergi dan kembali bersama penjaga. Ketika Bates, Buddy, dan Darling keluar, mereka langsung menembak penjaga itu kemudian masuk ke dalam mobil. Abby membunuh Bates dengan menabrakkan mobil ke truk yang ada di depan mereka. Kemudian semuanya mencoba kabur dari kejaran polisi hingga semua terpojok dan terjadi baku tembak. This is your mess, your fault. Akhirnya Darling terkena tembakan polisi dan meninggal di tempat. Hal itu membuat Buddy sangat dendam kepada Abby karena gara-gara dia pacarnya tewas. Apalagi Abby juga membawa kabur wesel pos hasil curian. Abby langsung menuju ke rumahnya yang ternyata kondisinya sudah berantakan. Kemudian dia membawa ayahnya ke panti jompo. Dia menyiapkan rekaman yang berisi permohonan untuk merawat ayahnya dan memberitahu apa yang ayahnya suka. Kemudian dia pergi untuk menjemput Deborah, tapi ternyata Buddy sudah menunggunya dan mengancam akan membunuh Deborah. Ketika Buddy lengah, Abby menembak Buddy, kemudian kabur dengan Deborah. Mereka berhasil mencuri mobil, kemudian pergi ke markas Doc untuk membuat kesepakatan. Dia mau menukar wesel pos itu dengan kaset miliknya yang saat itu disita Doc. Awalnya Doc menolak, tapi setelah melihat Deborah, akhirnya dia luluh dan merasa iba padanya. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba datang 3 orang menyerang. Setelah dilumpuhkan Doc, muncul Buddy menggunakan mobil polisi. Dia langsung menabrak Doc hingga tewas. Abby dan Deborah juga terus dikejar Buddy. Kemudian Abby berhasil mendorong mobil Buddy hingga jatuh. Tapi ternyata Buddy masih hidup dan mengacungkan senjata ke kepala Buddy. Deborah berusaha menolongnya. Akhirnya Buddy berhasil dilumpuhkan. Mereka berniat kabur meninggalkan kota itu. Di tengah jalan, Deborah memutar lagu mendiang ibunya Abby, yang dulunya memang seorang penyanyi. Tiba di sebuah jembatan, mereka dihadang oleh polisi. Akhirnya Abby ditangkap, kemudian ditahan akibat perbuatannya. Saat persidangan, banyak saksi yang meringankan, dan Abby hanya divonis 5 tahun penjara dari tuntutan 25 tahun. Film ini berakhir ketika Abby keluar dari penjara dan dia dijemput oleh Deborah. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.